Jadi di sini saya sudah bersama dengan salah satu murid SMA 8. Boleh perkenalan dulu? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zara Al-Jumeri. Saya di kelas 12 IPS 6. Oke, dipanggilnya siapa nih? Zara. Oh, Zara. Oke, Zara, di sini aku mau bertanya ya seputar sejarah juga sama sastra. Nah, yang pertama ini sejauh mana sih kamu mengetahui mengenai sejarah Indonesia? Yang saya tahu itu Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, Jepang, Inggris, terus ada pemberontakan seperti pemberontakan G30 PKI. Merdekanya 17 Agustus 1945. Oke. Nah, tadi kan kamu udah menceritakan tentang sejarah Indonesia ya. Nah, biasanya kamu tahu dari mana sih sejarah Indonesia? Saya tahu dari artikel-artikel itu, terus di buku, dari internet juga. Berarti kamu salah satu orang yang nggak malas baca ya? Ya, Oke, yang terakhir sejauh mana peran sastra dalam meningkatkan pengetahuan sejarah Indonesia yang kamu ketahui? saat ini peran sastra dalam sejarah Indonesia masih kurang karena ya masih rendah. Soalnya banyak yang malas baca siswa-siswa itu. Oh, jadi mending mendengarkan ya daripada membaca. Oke, cukup sekian ya. Makasih banyak, jawabannya juga sangat bagus. Yaudah, jam 4 ya. Oke, di sini aku udah sama salah satu murid yang ada di SMA 8. Boleh perkenalan diri dulu? Halo, saya Kajura dari kelas 12 IPS 1. Oke, panggilannya apa nih? Panggilannya Zura. Oh, Zura. Oke, Zura. Di sini aku izin bertanya ya, Zura. Yang pertama, sejauh mana sih kamu mengetahui tentang sejarah yang ada di Indonesia? Nah, kalau misalnya mengenai sejarah, kebetulan aku kurang suka pelajaran sejarah. Kebetulan kurang suka mengulik ya tentang sejarah. Tapi karena aku masuknya jurusan ilmu pengetahuan sosial, otomatis aku belajar sejarah. Jadi aku belajarnya tuh basic-basic aja yang ada di sekolah yang diajarin sama guru-guru. Nah, itu tuh apa sih yang kamu ketahui? Apa aja gitu? Yang aku ketahui mungkin seperti sejarah penjajahan seperti itu saja, atau sejarah-sejarah dari kerajaan-kerajaan Mataram kuno yang seperti itu. Oh, jadi yang masih yang basic gitu Iya, ya? basic. Oke. Yang kedua, kamu tuh tadi kan udah cerita ya kamu tuh belajar sejarah. Nah, itu biasanya kamu dapatnya dari media apa? Dari siapa gitu? Oh, kalau misalnya aku belajar itu mungkin cuma dari buku-buku yang tersedia di sekolah aja ya. Terus juga mungkin kalau misalnya disuruh oleh guru kita mencari tugas, mungkin kita nyarinya tuh di beberapa artikel yang ada di Google tersedia. Oke, yang terakhir, sejauh ini bagaimana sih peran sastra dalam meningkatkan pengetahuan sejarah Indonesia yang kamu ketahui? Kalau menurut aku pribadi ya, karena kebetulan aku juga kurang suka membaca suatu tulisan, suatu artikel atau suatu sastra. Jadi menurut aku juga di sekolah ini peran dalam sastranya itu kurang karena anak-anaknya juga masih dalam pengembangan untuk meningkatkan literasinya. Oh, seperti itu. Jadi masih kurang ya untuk di sekolah ini. Oke, cukup sekian ya pertanyaan dari aku. Jawabannya juga keren-keren dan bagus-bagus. Makasih. Oke guys, tadi kan aku udah wawancara ya beberapa siswa-siswi yang ada di SMA 8 ini. Dan rata-rata jawabannya itu masih tidak terlalu mengetahui gitu mengenai sejarah dan juga mengenai sejarah yang diambil dari karya sastra. Nah, jadi mereka juga rata-rata itu mendapatkan sejarah atau mempelajari sejarah itu dari guru-guru. Nah, jadi kurangnya peran sastra gitu dalam meningkatkan pengetahuan sejarah mereka. Nah, karena adanya permasalahan tersebut, akhirnya kelompok kami atau proyek kami ini mengembangkan suatu ide yang dimana kami ingin menguatkan gitu pengetahuan sejarah kepada siswa-siswi melalui karya sastra gitu kan. Nah, kita tuh melakukan pengabdian atau memberikan pematerian yang isinya pasti tentang pengetahuan yang sangat dibutuhkan pada masalah yang telah tadi kita lihat. Oke, bisa lihat ya videonya.
Oke, di sini aku udah sama salah satu siswa yang tadi udah dikasih materi ya sama Teteh. Gimana sih tadi pemateri yang Teteh sama AA kakak sih? Jadi tadi saya mendengarkan dari awal pematerian Teteh sama AA di kelas. Ya pematerian dari situ saya mendapatkan sedikit ilmu yang disampaikan oleh Akang Teteh gitu. Terkait tentang karya-karya sastra yang ada di Indonesia, khususnya dari tokoh Pramudia itu. Nah, kita sebagai warga Indonesia, khususnya sebagai siswa, terpelajar harus wajib mengetahui tentang karya-karya yang dibuat oleh sekalangan tokoh sejarah begitu. Oke, tapi sebelumnya kamu tahu nggak sih kalau misalkan sejarah sama sastra itu berhubungan sebelum Teteh tadi ngasih materi? Oh, kalau menurut saya emang berhubungan banget gitu itu teh. Antara sastra sama sejarah itu berhubungan erat gitu. Oh, emang sebelumnya udah tahu ya bahwasanya Ya, udah tahu gitu. sejarah sama sastra itu saling berhubungan. Iya. Nah, tapi kamu ada nggak sih yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu? Nah, itu dari tadi saya tuh agak bingung ya, siapa itu Pramudia gitu. Setelah Akang Teteh menyampaikan gitu, siapa itu Pramudia, saya tahu, oh ternyata ada tokoh Indonesia bernama Pramudia itu adalah seorang karyawan gitu, sastrawan gitu maksudnya, maaf. Gitu. Oke. Tapi kamu sebelumnya suka nggak sih kalau misalkan baca-baca kayak karya sastra gitu mengenai sejarah? Ya, saya membaca paling lihat gitu buku-buku yang ada di rumah gitu. Kebanyakan emang buku sejarah gitu. Khususnya tentang itu sejarah-sejarah Perang Dunia Kedua gitu, kayak peperangan Uni Soviet sama Amerika gitu, Perang Dunia Kedua gitu. Tapi sejauh ini bagaimana sih pandangan kamu terhadap peran sastra terhadap sejarah? Peran sastra Udah banyak nggak gitu misalkan siswa yang tahu sejarah dari karya sastra gitu kan rata-rata males baca ya gitu. Nah, gimana sih pandangan kamu tentang itu gitu? Pandangan saya untuk itu emang sih kebanyakan siswa-siswa yang ada khususnya di SMA 8 gitu kurangnya literasi gitu. Karena kebanyakan emang siswa di SMA 8 itu kurangnya literasi gitu. Pada males, mager gitu ngebaca, apalagi kita ngelihat di kelas aja nih, kebanyakan emang main HP gitu, main game, main scrollan gitu kan, nggak terpaku kepada buku atau apa gitu. Emang kita harusnya sebagai pelajar itu wajib menuntut ilmu gitu, apalagi membaca gitu harus, karena buku itu kan jembatan dunia ya kan teh. Nah, tapi kebanyakan di sekarang ini, di hari-hari sekarang gitu, di zaman sekarang sulit gitu mendapatkan orang yang akan membaca buku gitu, kurang, minim literasi, karena apa ya? Karena itu ketok-ketok kepada HP gitu. Oh, berarti tadi pemateri dari Teteh dan A sangat berguna ya untuk Ya, kalian. sangat berguna, Karena ya. kan emang kadang lebih suka untuk mendengarkan daripada membaca. Ya. Oke. Terima kasih ya sebelumnya, jawabannya juga bagus dan keren banget. Oke, maaf ganggu waktunya. Ya, Terima nggak kasih. apa-apa. Ya, Dadah. sama-sama. Oke, di sini aku udah sama salah satu siswa nih ya, siswi yang ada di SMA 8. Boleh perkenalan diri dulu? Halo, perkenalkan nama aku Dita, aku dari kelas 12 IPS 1. Oke, panggilannya? Dita. Oke, Dita. Dita, aku di sini izin bertanya ya mengenai sejarah dan juga sastra. Yang pertama, sejauh mana sih kamu mengetahui tentang sejarah Indonesia? Karena aku dari jurusan IPS, tentunya kita tuh diajarin tentang sejarah penjajahan, sejarah tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, kayak gitu basic-basic aja. Berarti masih basic ya. Oke. Yang kedua, kamu tahu sejarah Indonesia tuh dari mana? Dari siapa gitu? Terus medianya apa biasanya? Karena jurusan aku juga IPS, tentunya aku belajar dari guru-guru sih, dari guru sejarah juga. Tapi karena aku emang orangnya lumayan sedikit suka sejarah, aku suka ngulik-ngulik juga di TikTok kayak gitu. Jadi dari media sosial ya. Terus yang terakhir, sejauh ini bagaimana peran sastra dalam meningkatkan pengetahuan sejarah Indonesia yang kamu ketahui? Menurut aku kalau di sekolah ini karena banyak anak-anak yang masih kurang suka literasi, jadi jarang mereka untuk membaca sejarah gitu. Oh, berarti peran sastra di sekolah ini masih rendah gitu ya dalam mengulik sejarah. Oke, sekian ya pertanyaannya. Jawabannya juga bagus-bagus dan keren juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, makasih. Halo. Tadi kan kamu udah perkenalan dulu ya. Boleh berkenalan dulu. Halo, selamat pagi, nama saya Sri Melani dari kelas 12 IPS 3. Oke, Sri Melani. Panggilannya apa nih? Omi. Oke.
Mei tadi kan udah dikasih materi ya, udah pemaparan materi, kakak-kakaknya juga hebat-hebat ya, pemaparan materinya udah jelas banget gitu ya. Nah, apa sih yang kamu rasain pas udah tahu gitu bahwasanya sejarah tuh nggak hanya dari guru aja gitu, tapi dari sastra juga ada. Nah, gimana sih perasaan kamu tahu itu? Awalnya kayak baru tahu juga ternyata sejarah itu berkaitan sama sastra. Terus kayak kita tuh lebih tahu gitu bahwa sejarah itu bisa disatuin dengan sastra juga. Pasti perasaannya kayak bahagia juga, soalnya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Oke, nah yang kamu tahu, yang tadi yang ada dijelasin atau mungkin di luar itu yang kamu tahu, apa hubungan sejarah sama sastra yang udah kamu tahu? Dari apa misalnya? Dari kayak pencatatan. Nah, ternyata sejarah sastra juga bisa mencatat sejarah-sejarah yang dari dulu bisa ditumpahkan di sastra juga. Tapi sebelumnya kamu suka nggak sih kayak baca novel sejarah atau misalkan lihat puisi-puisi sejarah gitu? Kadang suka puisi. Oh, puisi. Oke, mungkin itu aja ya. Sebelumnya makasih ya Mei atas waktunya. Dadah. PJBL Sejarah 2024.